Assalamualaikum, jumpa lagi Sobat Dapur Doa Ibu. Kali ini kita akan sharing bikin masakan yang eksotik ini ya. Asik ini guys. Ini ayam tinorangsa, masakan khas Minahasa. Jadi kalau di Minahasa, umumnya tinorangsa itu dipakai untuk memasak daging babi ya, B2 ya. Tapi bumbunya bisa juga untuk daging yang lain, daging bebek, ayam, sapi. Nah, kali ini saya akan sharing yang bisa kita makan semua, yaitu ayam ya, tinorangsa ayam ya. Wangi ini guys, eksotik ini cita rasanya. Bagaimanakah cara-caranya? Silahkan ikuti terus dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Ini bahan dan bumbu-bumbu yang akan kita gunakan ya. Ini ayam setengah kilo. Kita potong kecil-kecil ya agar bumbu bisa merasuk ya. Dan sebaiknya dibaluri jeruk nipis dulu. Kalau ada jeruk nipis, dibaluri jeruk nipis dulu ya, dicuci bersih dulu kemudian dibaluri jeruk nipis. Kemudian bumbu-bumbunya, jadi pada dasarnya bumbu Minahasa itu berbeda dengan bumbu Jawa dan Bali. Kalau Jawa Bali itu dominan pada empon-empon ya. Kalau bumbu Minahasa itu dominan pada daun-daun ya. Nah ini ya. Nah kemudian biasanya di masakan Minahasa yang terutama yang pedalaman itu ya, itu sangat jarang menggunakan bawang putih atau bawang merah pun juga jarang. Nah biasanya yang sudah mengalami penyesuaian gitu ada yang menambahkan bawang putih ya, mungkin yang di Manado atau di mana ada yang menambahkan bawang putih. Nah ini saya pakai bawang putih ya. Ini bawang merah kita pakai 10 butir, bawang putih pakai 3 siung, kemudian cabai rawit yang hijau 10. Kalau suka pedas ya ditambah, karena memang masakan Minahasa itu dominan pada cabai ya. Dan kemudian cabai keriting besar hijau 10. Kalau suka yang merah ya boleh pakai yang cabai rawit merah atau cabai keriting merah ya. Kemudian serai kita ambil yang bagian putihnya 2 buah. Kemudian kunyit 1 ruas, jahe 1 ruas, daun jeruk 10 lembar. Kemudian ini yang membedakan juga dengan masakan Jawa yaitu adanya daun kunyit ya. Kalau di Jawa itu nggak dipakai ya untuk bumbu ya, tapi di Minahasa daun kunyit dipakai ini. Ini memang saya cari di pasar di daerah saya juga nggak ada daun kunyit. Ini saya dapat dari kebun ini ya. Kemudian daun bawang atau loncang atau bawang pre. Kemudian daun pandan. Nah ini kalau di Jawa juga jarang untuk bumbu masakan ya, biasanya hanya untuk kolak ya. Kalau di Minahasa dipakai untuk bumbu masakan ya. Kemudian daun kemangi atau daun kekuru ya kalau di Minahasa. 1 genggam, 1 ikat kita ambil daunnya, kita potik-potik daunnya. Kemudian garam secukupnya. Karena ini saya berusaha rasanya yang asli ya, maka jadi nggak pakai kaldu bubuk ya. Tapi kalau kalian suka ada aroma kaldu bubuk ya silahkan ditambahkan kaldu bubuk. Nah kemudian untuk bumbu ini nanti memang sebaiknya ditumbuk ya, tapi karena nggak ada tumbukan ini saya blender, tapi saya blender kasar ya. Jadi yang ditumbuk, yang di blender kasar itu bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan
serai itu nanti kita potong kecil-kecil ya, kita rajang gitu, kita tumbuk kasar ya, kita blender kasar ya. Kemudian daun jeruk dan daun kunyit itu kita rajang tipis ya, juga daun bawang atau loncang atau bawang putih kita rajang tipis. Nah kemudian daun pandan kita simpul begini, nanti kita masukkan, kita aduk bersama masak. Oke. Nah ini bumbu yang akan kita blender kasar sudah saya persiapkan. Oh ya, saya lupa bilang tadi, cabenya juga di blender kasar ya, atau ditumbuk ya, atau diulek kasar ya. Nah ini jadi cabai keriting dan cabai rawit, kemudian bawang merah, bawang putih, kemudian kunyit dan jahe, dan kemudian serai bagian putihnya kita iris seperti itu ya. Nah kita iris-iris, nanti kita blender kasar ya. Kemudian memblendernya biar nggak berat bisa diberi air sedikit ya, bisa diberi air sedikit. Jadi perbedaannya memang ini antara di Minahasa dengan Jawa misalnya. Kalau di Jawa kan digeprek biasanya serainya ya, kalau di Minahasa dilembutkan juga, ditumbuk juga. Nah kalau ada yang nggak suka aromanya mungkin terlalu kuat, bisa digeprek aja, silahkan kalau mau digeprek aja serainya ya. Kemudian daun kunyit dan daun jeruk saya rajang-rajang, nggak ikut dihaluskan, nanti kita rajang-rajang kemudian kita campurkan. Kemudian daun bawang kita iris-iris juga, rajang-rajang gini. Daun kemangi kita petik daunnya. Nah daun bawang dan daun kemangi ini nanti masuknya bareng. Nah ini bumbu yang sudah kita blender kasar ya. Oke, kita tuang langsung di atas ayamnya ya. Nah ada beberapa teknik memasak tinurangsa ya. Jadi ada yang dibalur langsung dengan dagingnya seperti ini, kemudian baru dimasak. Ada yang bumbunya ditumis dulu, digongso dulu, baru ayam masuk. Ada yang ayam digoreng dulu, baru kemudian bumbu ditumis, digongso, baru kemudian dicampur. Nah ini yang sering dipakai yang dibalur dulu seperti ini. Kenapa saya memilih yang cara ini? Karena nanti bumbu biar lebih meresap ya, bumbu lebih meresap dan matangnya bersamaan. Jadi matangnya bumbu dengan ayam itu nanti bisa bareng, dan bumbunya panas, kemudian daging juga panas, masuk meresap ke dalam dagingnya. Nah setelah bumbu ini kemudian daun kunyit dan daun jeruk kita masukkan juga ya. Kemudian garam secukupnya juga ya. Nah kemudian kita garuk sampai tercampur rata ya, lakukan garuk sampai tercampur rata. Kemudian daun pandan nanti ya, daun pandannya nanti. Oke, garuk sampai benar-benar rata. Nah, kita akan mulai memasaknya. Siapkan wajan, kemudian minyak goreng secukupnya ya. Kemudian gunakan api kecil dulu, ya. Kemudian siapkan ayam yang sudah dibaluri bumbu tadi ya. Oke, kita masukkan semua. Masukkan juga daun pandan kita masukkan ya. Nah kemudian kita aduk perlahan, aduk pelan-pelan ya. Nah api bisa agak dibesarkan sedikit, api sedang gitu ya.
biar bumbu tercampur. Api dibesarkan, agak dibesarkan sedikit. Nah, kemudian setelah diaduk rata, tambahkan air secukupnya, sedikit aja. Kemudian kita tutup. Nah, kita tunggu sampai matang ya, nanti kita lihat ya. Nah, kemudian daun kemangi, daun kekuru, dan daun bawang itu nanti masuk setelah hampir matang. Ya, kita tunggu ini matang dan empuk ya. Oke. Bahkannya air jangan terlalu banyak ya. Itu agar dia nggak lengket aja ya. Karena tinorangsak ini bukan makanan berkuah ya. Jadi dia nanti akan kita usahakan kering ya. Jadi kita tunggu air yang kita tambahkan itu sampai dia asat gitu ya. Sampai relatif kering gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak airnya pokoknya, agar dia nggak lengket di wajan aja ya. Kita tunggu matang, nanti kita aduk seperlunya biar lebih tercampur. Oke. Nah, jika udah cukup matang dan air sudah cukup susut ya, jangan terlalu banyak ya, sekali lagi airnya ya, cukup untuk biar dia nggak lengket aja, karena ini kan ada minyak-minyaknya daging ini juga keluar dia kan, airnya itu juga keluar. Kemudian kita masukkan daun kekuru atau daun kemangi dan irisan daun bawang. Masukkan. Dan aduk rata. Aduk pelan. Sampai rata ya. Nah, ini udah hampir matang guys. Kemudian lakukan tes rasa ya, apakah kurang asin atau kurang apa. Pada masakan Minahasa yang asli itu memang tidak pakai kaldu bubuk ya, memang kemudian modifikasi ada yang pakai kaldu bubuk. Jadi kalau suka kaldu bubuk, aroma kaldu bubuk ya silahkan ditambahkan. Kalau ada suka cita rasa manis ya ditambahkan gula, silahkan. Kalau ini saya berusaha asli, kecuali di modif di bawang putih tadi ya. Jadi bawang putih itu cukup jarang digunakan, sangat jarang, setahu saya sangat jarang digunakan. Kalau bawang merah kadang. Nah, ini baunya harum guys, harum ya. Memang cita rasa daun-daun yang digunakan ini menimbulkan aroma harum ya, harum pandan, harum daun jeruk, harum daun kemangi, asik ini, eksotis cita rasanya. Jadi memang perbedaannya itu ya, kalau dengan masakan Bali atau Jawa ya, masakan Bali atau Jawa kekuatannya pada empon-empon ya, jahe, lengkuas. Kalau masakan Minahasa dari daun-daun ya, daun jeruk, daun serai, daun kekuru, kemangi, daun pandan, seperti itu. Harum ini, harum, sudah harum ya guys ya. Sudah cukup ini ya. Lakukan tes rasa, incipi, kemudian lihat keempukan daging, kematangan daging, sudah sesuai selera enggak empuknya. Ini saya rasa sudah. Oke, siap kita hidangkan. Oke.